sabut sampai merauke dari jangan sampai pulau Roke. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, yang menjadi selamat kita, dan menjadi selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, cuma jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kita percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Di 3 ayat 6 dari Yohanes 14 Nabi Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah seorang sampai kepada Allah, kalau tidak melalui Nabi Yesus Kristus. Dan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Di bawah kolongan ini tidak nama lain manusia yang boleh kita diselamatkan. Jadi itu dalam kisah pada ayat 12 dalam Yohanes 3 firman Allah berkata, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada dia, Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan, tidak akan Tuhan dengan hati percaya. Dan Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan juga kita akan saya mengatakan kepada kita selamat malam, selamat beristirahat. Mungkin kita sudah lelah untuk istirahat hari ini. Tapi izinkan firman Allah mengajarkan rohani kita supaya kita berbuat baik kepada Allah dan nama Tuhan bahwa kami menyadari segala sesuatu milik Tuhan termasuk diri kami. Itulah sebab kita mempersembahkan yang terbaik kepada dalam manusia. Saya akan membacakan ayat 1 saja, tapi Anda bisa membaca dari ayat 1 sampai 10. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya baca ayat 2-nya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Haleluya. Jadi Alkitab mengatakan tema kita adalah everything belongs to God. Termasuk saya, termasuk saudara, termasuk kita semua, termasuk yang ada di seluruh hidup. Termasuk yang di udara itu termasuk miliknya Tuhan. Dan itulah sebabnya karena segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, sudah seharusnya kita meresponinya dengan baik, menyikapinya dengan baik. Jangan justru melawan Tuhan. Ada banyak kan orang ateis yang tidak percaya kepada Allah dengan akalnya seolah-olah mereka lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan dalam diri mereka. Tapi saya mau katakan kepada Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang menolong engkau, Tuhan yang menyatakan segala kebaikan dan kemuliaannya kepada. Dan itulah sebabnya kita meresponinya dengan give glory to eternal King. Jadi berikan kemuliaan kepada Raja yang kekal itu. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia tetap ada dan selamanya. Dia yang sekarang ada, yang akan terus ada. Dia adalah Allah. Allah yang kekal itu. Yang tidak pernah, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah Tuhan. Alpha and Omega. Jadi kalau dia Alpha and Omega, mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Hanya itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, kemuliaan yang lipat, kemuliaan yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, melalui ekspresi kehidupan kita yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, hidup dalam kasih. Itu adalah berarti kita mau memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam kisah dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan,
termasuk waktu saya berbicara ini, saya harus memberikan kemuliaan Tuhan. Siapa yang tahu motif saya? Siapa yang tahu jalan pikiran saya? Apakah saya mempermuliakan Allah atau tidak? Termasuk ketika saya makan, apakah saya memuliakan, memberikan kemuliaan Tuhan? Apakah ketika saya sehat, saya memberikan kemuliaan Tuhan? Apakah saya diberikan jabatan? Apakah saya pakai kemuliaan Tuhan? Atau kita memberikan semuanya bagi kemuliaan Allah? Kenapa? Segala sesuatu milik Allah. Everything belong to God. Jadi kalau belong to God, give glory to eternal King. Jangan jadi sombong, jangan jadi angkuh, jangan justru melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Kami berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan let us worship Him. Ya, jadi mari kita menyembah Tuhan. Kalau kita melihat jauh bagaimana kesukaan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan sepanjang umur hidupnya, sampai dia berkata, ketika Tuhan adalah kepalaku yang pertama, akan orang aku yang benar dikatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Karena apa? Sebelumnya dikatakan, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku semua. Itu sebabnya dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari masa remajanya. Katakanlah dari masa remajanya dia mulai bergaul hari dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan, dan dia Tuhan mengangkat daripada pengembaraan, mengembarakan domba menjadi pemimpin gembala bangsa Israel. Karena memang ada janji Tuhan dari suku Yehuda akan lahir seorang pemimpin yang hebat. Dan itulah melalui Daud, walaupun Saul, tapi raja pertama, tetapi bukan dari dia. Karena dia dari suku Benyamin, dari suku Yehuda. Dan dari suku Yehuda itu, kita katakan kerajaannya tidak akan berkesudahan menuju kepada keselamatan. Itu kata firman Allah. Baca dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Jadi kita perlu melakukan yang terbaik supaya kita ya, yang ketiga, kita serahkan glorious grace. Mari kita sambut pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika Daud marah kepada Tuhan karena Tuhan itu marah kepada Musa ketika harus perjanjian itu yang dibawa dengan kereta. Dan pada akhirnya mereka ada si Musa itu mati dan Daud sangat marah. Tetapi kalau dilihat kalau Anda baca dalam 1 Tawarik 15, 1 Tawarik di situ 1 Tawarik 13, Anda akan melihat bahwa tidak boleh tabut Allah itu diangkat oleh kereta, walaupun itu kereta bak. Itu diangkat oleh imam-imam. Dan di situ kalau kita baca, ada kesalahan besar dari Daud, di mana dia tidak melibatkan imam Abiatar atau Sadok itu untuk terlibat di dalamnya. Dan pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Dan yang saya mau katakan adalah Obed-Edom itu akan disambut itu tahun Allah itu dan 3 bulan kata firman Allah sudah diberkati segala apa yang dikerjakan, apa yang dipunyainya diberkati oleh Tuhan. Wah, sambut Tuhan dalam hati, sambut pemerintahan Allah dalam hati, taruh Allah itu dalam hati supaya Tuhanlah yang akan menolong. Dan yang terakhir adalah let us pray and seek Him.
Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya waktu dia dekat. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Jadi Allah itu mau senantiasa menjawab doa. Lewat sekalian berkenan ditemui oleh orang-orang yang mengasihi. Sama seperti Daud. Bukan tidak pernah malu, bukan tidak pernah melakukan kesalahan, bukan tidak pernah melakukan dosa. Tapi kehebatan Daud itu adalah rela mengakui pemimpin-pemimpin sekalian sudah diajak netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu katanya paling galak tadi. Tapi ada baiknya juga. Kalau netizen Indonesia itu, ya saya bilang mereka berpikir realistis saja. Dan yang saya mau katakan adalah, kalau engkau berdoa Allah, dan itu janji Allah. Jawaban doa adalah milik. Jadi kalau jawaban doa adalah mari kita datang. Kalau normal itu hanya bisa umat kami, kalau nggak menipu ya cabul, kata si apa itu seorang pesulap itu ya, si rambut merah itu, saya tidak tahu namanya, tapi karena dia sering saja rambutnya merah itu, kalau enggak menipu ya cabul. Kita orang yang melakukan jangan datang kepada kita, jangan datang kepada itu kebencian bagi Tuhan. Tukang sini itu kebencian bagi Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan sadari setiap kita adalah milik Allah, pemiliknya adalah Allah. Jadi kalau Allah pemiliknya, harus kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan. Waktu kami sadari adalah sepakat Tuhan. Dan kalau kau sedang sakit apapun, sakit dalam nama Tuhan Yesus, arahkan tangan kepada Tuhan. Biarlah tangan diarahkan kepada dalam nama Yesus. Kita, aku perintahkan dalam keluar datang kepada mereka, sembuhkan mereka Bapa. Dalam kau yang menolong, kau yang menempatkan tanda baik. Hambamu terbatas, tapi engkau tidak. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesempatan. Kalau ada di antara Anda yang menderita dan bukan pertolongan Tuhan, datang kepada Dia dan angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa. Dia tangan-tangannya diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka dalam kata mereka, dalam pekerjaan mereka. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau jawaban dalam semua peristiwa kehidupan kami. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan, apapun kekurangan kami, apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini, selalu datang dari Tuhan. Terima kasih buat pertolongan kepadamu, kepada mereka, kepada kami semuanya, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat, jangan lupa istirahat, baca firman Allah dalam hidupmu, dan perkatakan 1-2 ayat supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan ingat, ketika engkau melakukannya dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberikan engkau hal-hal yang indah yang tidak engkau bisa bayangkan di dalam hidup ketika engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap.